Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim 'ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, satu hal yang sampai detik ini wajib untuk kita mensyukurinya, yakni Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita, memberikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan salah satu hari-hari yang paling istimewa sepanjang tahun, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau ditanya mana yang paling utama, apakah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ataukah yang lebih utama adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menjawab, kalau dilihat dari sisi malam harinya, maka 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih utama. Karena di malam hari, terutama di sana ada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, sehingga sisi malam harinya 10 hari terakhir bulan Ramadan menjadi lebih utama. Namun beliau mengucapkan apabila dilihat dari sisi siang harinya, maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mengalahkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak ibadah-ibadah yang sangat luar biasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada Shiyam Arafah yang menghapuskan dosa 2 tahun. Ya, 1 tahun yang berlalu, 1 tahun yang akan datang. Ada salat Idul Adha, ada wukuf di Arafah jika seorang berhaji. Ya, ada menyembelih hewan kurban, ada takbiran, dan itu sudah disunnahkan semenjak hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana ini salah satu syiar yang sudah terlupakan. Antum sudah dianjurkan untuk takbiran, sebagaimana takbiran yang sudah kita hafalkan itu dimulai dari tanggal pertama bulan Dzulhijjah. Saat antum sedang berdiri, duduk, berbaring, antum sedang mau tidur, antum mau bekerja, antum naik kendaraan, antum mengantar anak sekolah, apapun aktivitasnya, maka dianjurkan untuk memperbanyak takbiran. Di mana hal ini barangkali tidak kita amalkan karena kita malu mengamalkannya. Malu jika takbiran kita didengarkan oleh orang, sementara disunahkan untuk mengeraskan bacaan takbiran bagi laki-laki. Bagi perempuan tetap dilafazkan dengan jahat, tapi dengan suara yang lirih, setidaknya dia sendiri mendengarkan ucapannya. Ini di antara sunnah yang banyak terlupakan. Ya, maka kalau bukan kita, siapa lagi yang mau mengamalkan sunnah ini? Karena sunnah ini tidaklah diketahui kecuali oleh para penuntut ilmu. Kalau para penuntut ilmu tidak memulainya, maka orang awam tidak akan mengetahuinya. Dahulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah, kalau beliau berdua mau berangkat ke pasar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka sepanjang jalan mereka takbiran keras suaranya, sehingga orang-orang yang melihatnya ikut takbiran. Pedagang-pedagang atau toko-toko yang dia lewati, pedagang-pedagangnya, penjaga-penjaga toko ikut takbiran. Orang-orang yang mau belanja juga ikut takbiran.
Sampai-sampai disebut oleh perawi, ya, pada saat itu gelombang suara takbiran bagikan gelombang lautan. Gelombang lautan itu nggak berhenti, datang terus. Dari mana datangnya? Suara takbiran itu menggema. Nah, itu dimulai dari tanggal pertama kemarin. Sekarang kita sudah masuk tanggal berapa? 6 Dzulhijjah. 6 tadi. Sekarang berarti sudah 7. Udah maghrib kan sudah selesai namanya. Ya, sudah mau sepekan, ya, bulan Dzulhijjah kita lewati. Sudah berapa sering kita takbiran? Ya, takbiran. Antum naik kendaraan sama istri antum aja takbiran. Ya, antum di rumah lagi santai takbiran. Sambil bekerja lagi ngitung-ngitung sesuatu takbiran. Ya, di pasar mau ngangkat barang takbiran, enggak masalah. Ini kita ingatkan agar kita mengamalkannya. Jika tidak dimulai maka kapan lagi? Ya, kalau tidak dimulai maka syariat ini akan semakin musnah, semakin dihilangkan, semakin diremehkan oleh kaum muslimin. Ya. Maka Syekhul Islam mengingatkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terbaik. Sehingga apa yang perlu kita refresh lagi dari diri kita? Coba bayangkan, kalau kita diberi kesempatan untuk masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita akan mengikat kencang ikat pinggang kita, sehingga kita fokus kepada ibadah. Salat malamnya bertambah, baca Qur'annya bertambah, zikirnya bertambah, sedekahnya bertambah. Ya, banyak amal saleh yang kita tingkatkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi sampai saat ini banyak di antara kita juga tidak menyadari kenapa di 10 hari terakhir kita bisa ngegas, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita kendor. Sementara dari sisi keutamaan, bahkan sebagian ahli ilmu mendahulukan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, ini perlu diingatkan bahwa ini hari-hari yang terbaik. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa pilihan. Umumnya atau khususnya terutama di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Di hari-hari Arafah, maka perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairul du'a yaum Arafah kata Rasulullah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dibacakan di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, sehingga para ahli ilmu mengatakan bahwa hari-hari itu hari-hari yang mustajab sepanjang hari. Ya, mulai dari terbit matahari sampai tenggelam matahari, sepanjang siang itu adalah waktu-waktu mustajab, sehingga kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan fikih kita. Masih di bab al-ghusl, bab mandi. Kemarin kita sampaikan tentang definisi, kemudian beberapa penyebab yang mewajibkan seorang untuk mandi. Sudah kita sebutkan beberapa sebab, di antaranya yang kemarin, yang pertama keluarnya air mani, baik dalam keadaan dalam keadaan sadar atau tidur. Ya, ingat atau lupa. Ya, ketika keluar air mani maka wajib mandi. Kemudian yang berikutnya iltiqa'ul khitanain. Ketika sudah bertemunya dua alat yang dikhitan. Ya, artinya dengan bahasa biasa kemarin kita sebutkan, ketika gayung itu sudah nyemplung ke dalam ember. Jika baru ketemu saja maka itu belum wajib mandi. Ya, jika hanya bertemu saja, ya say hello saja ketika bertemu maka tidak wajib mandi. Yang ada adalah membersihkan ya farji dan zakarnya, kemudian cukup dengan berwudu. Kapan batasan sudah diwajibkan mandi? Ketika helm itu sudah terlanjur nyemplung ke dalam bejana. Nah, itu sudah diwajibkan untuk mandi. Apakah dia keluar atau tidak keluar itu bukan menjadi patokan, karena patokannya adalah ketika hasyara helm itu sudah masuk ke dalam bejana maka wajib mandi. Kemudian juga yang sudah kita sebutkan kemarin, al-haid wan nifas. Penyebab berikutnya wanita yang baru saja bersih, ya, dari haidnya dan nifasnya. Ini juga kemarin kita tambahkan pelajaran tentang bagaimana fikih wanita yang baru selesai haid dan nifas dari cara melaksanakan ibadah salatnya. Itu tambahan pelajaran yang cukup ya
panjang kembali. Mudah-mudahan ada faedah dari yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Berarti sudah 4 sebab yang kita sebutkan dari penyebab wajibnya seorang mandi janabah. Sekarang kita masuk sebab yang kelima, Islamul kafir. Orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, atau orang yang murtad kemudian masuk Islam kembali. Ya, Islamul kafir, masuk Islamnya orang kafir. Ini ada kewajiban untuk mandi. Lil ulama'i fi hukm ightisalil kafir idza aslama 3 aqwal. Walau dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Para ulama dalam masalah Islamnya orang kafir, apakah dia wajib mandi atau tidak, terbagi menjadi 3 pendapat. Terbagi menjadi 3 pendapat. Al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama, yajibul ghusla 'ala al-kafiri mutlaqan. Dia wajib mandi secara mutlak. Artinya orang yang baru masuk Islam mengikrarkan keislamannya, maka dia wajib mandi. Wa huwa madhhab Malik. Ini pendapat dari mazhab Malik. Wa Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, wa Abi Thawr, Imam Abu Thawr, wa Ibn Hazm al-Andalusi, Imam Ibn Hazm al-Andalus. Wa ikhtarahu Ibn al-Mundhir wal Khattabi. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ibn al-Mundhir dan al-Imam al-Khattabi rahimahumullah. Bisa antum cek dalam beberapa kitab, di antaranya Mawahibul Jalil, ini salah satu fikih mazhab Maliki. Dalam kitab Al-Mughni juga disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah rahimahullah. An-Nawawi menyebutkan hal ini dalam kitabnya Al-Majmu'. Syarhul Muhadzab, Ibn Hazm dalam kitab beliau yang terkenal Al-Muhalla. Wastadallu bima yali. Pendapat ini berlandaskan beberapa dalil, beberapa alasan. Yang pertama, hadis Qais bin Asim. Hadis Qais bin Asim. Hadis ini sahih, riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya. Juga riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dalam sunan keduanya. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Disebutkan dalam kitab Mishkatul Masabih. Kata Qais bin Asim, annahu lamma aslama. Kejadian ketika aku masuk Islam. Ini menimpa beliau sendiri, Qais bin Asim. Beliau mengatakan ketika aku masuk Islam, amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaghtasila bima'in wa sidrin. Beliau diperintahkan oleh Nabi agar mandi, agar mandi dengan air dan dengan air yang sebagian dicampur dengan bidara. Jadi Qais bin Asim ketika beliau masuk Islam diperintahkan oleh Nabi agar beliau mandi janabah karena sebab masuk Islam. Kemudian juga fi hadis Abi Hurairah, termasuk juga yang disebutkan dalam hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Irwaul Ghalil. Kata Abu Hurairah, ketika masuk Islamnya Thumamah bin Uthal, seorang sahabat namanya Thumamah bin Uthal. Maka Nabi SAW berkata kepada Thumamah, idhabu bihi ila ha'iti bani fulan famuruhu an yaghtasila. Pergilah engkau ke ha'it, di sini maksudnya tempat pemandian Bani Fulan. Perintahkan Thumamah bin Uthal yang baru masuk Islam untuk mandi. Nabi memberikan pesan agar disampaikan kepada Thumamah bin Uthal, hendaknya beliau mandi karena sebab baru saja masuk Islam.
Di antara dalilnya yang ketiga, kisah masuk Islamnya salah satu di antara pemuka dari sahabat Ansar yang bernama Usaid bin Hudayr. Ya, ini salah satu pemuka dari suku Khazraj. Ya, Usaid bin Hudayr. Ketika beliau masuk Islam, jadi ketika baru masuk Islam, beliau bertanya kepada Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ini sahabat yang dikirim oleh Rasulullah ke kota Madinah untuk berdakwah sebelum Nabi hijrah. Insyaallah ya. Jadi Mus'ab bin Umair ini sahabat yang bahasa kita itu babat alasnya kota Madinah sebelum Nabi memulai dakwah di sana. Jadi ketika Nabi dakwah di kota Madinah itu sudah ada beberapa orang Madinah yang masuk Islam. Bahkan sudah banyak orang Madinah yang masuk Islam, terutama para pemudanya. Dan juga beberapa pemuka suku yang ada di sana sudah masuk Islam di tangan siapa? Mus'ab bin Umair dengan izin Allah. Jadi beliau ini yang babat alas kota Madinah, jasanya luar biasa. Nabi ketika sudah datang di kota Madinah sudah dikondisikan. Kota Madinah itu sudah dikondisikan oleh Mus'ab bin Umair, sudah ditata. Jadi beliau yang buka dakwah di sana pertama kali. Nah, Mus'ab bin Umair ketika beliau berada di Madinah, ya termasuk yang masuk Islam di tangan beliau ini Usaid bin Hudayr. Ketika masuk Islam dia bertanya, "Kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din?" Apa yang harus dilakukan atau apa yang biasa kalian lakukan ketika ada orang yang mau masuk agama ini, yaitu agama Islam? Ini bertanya orang kalau mu'allaf apa sih langkah-langkahnya, begitu ya. Kalau ada orang mu'allaf mau masuk Islam ini, ketika baru masuk Islam, apa saja langkahnya? Jadi antum ketika nanti ada orang pengen masuk Islam, antum sudah tahu ilmunya. Jadi nggak mesti harus ketemu dengan ustaz dulu. Kalau antum sudah paham, bisa kasih langkah-langkahnya. Beliau bertanya, apa langkahnya kalau mau masuk Islam? Faqala, dijawab oleh Mus'ab bin Umair, "Taghtasil." Yang pertama mandi. Itu ada orang mau ikrar masuk Islam, disuruh mandi dulu. Mandi besar. Ya. Taghtasil, mandi dulu. Ya, fatutahhiru. Mensucikan diri dengan mandi. Wa tutahhir thawbaika, kemudian bajunya diganti. Ya, dengan baju yang suci, jangan baju yang najis. Ya, summa tashhadu syahadatal haqqi. Kemudian baru mengikrarkan kalimat syahadat. Summa tusalli, kemudian perintahkan dia untuk salat. Jadi ada berapa? Ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama disuruh mandi. Tahapan yang kedua ganti pakaian yang suci. Ya. Tahapan yang ketiga baru mengikrarkan kalimat syahadat, ya, bersyahadat ya kepada Allah, bersyahadat atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang tadi berapa? Diperintahkan salat. 4 kriteria yang dianjurkan ketika ada orang yang mau masuk Islam. Ya, jadi kalau ada orang masuk Islam suruh 4 ini. Mandi, kemudian ganti pakaian yang suci, ikrarkan 2 kalimat syahadat, kemudian salat. Ya, jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanad hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani. Ya, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dalam kitabnya At-Tarikh juz ke-1 halaman 560. Dan riwayat ini masyhur dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Kalau antum buka kitab-kitab sirah umumnya ada kisah masuk Islamnya Usaid bin Hudayr. Antum bisa lihat dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ya, Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfur. Itu disebutkan kisah masuk Islam Usaid bin Hudayr lengkap dengan sisi dakwahnya Mus'ab bin Umair yang dikirim oleh Rasulullah ke kota Yathrib di zaman itu. Belum disebut kota Madinah. Ya, nama kota Madinah itu dulunya kota Yathrib. Ini pendapat yang pertama bahwa seorang yang masuk Islam maka wajib mandi. Pendapat yang kedua, yustahabbul ghuslu lil kafir idza kana ala janabatin qabla islam.
islamihi fayajibul ghusl. Pendapat yang kedua, mandi bagi orang yang masuk Islam itu sunnah. Sunnah. Berubah hukumnya menjadi wajib jika sebelum dia masuk Islam kondisinya dalam keadaan junub. Ya, pendapat yang kedua, mandi ketika orang masuk Islam sunnah. Tapi hukum sunnahnya bisa meningkat menjadi wajib jika dia ketika masuk Islam kondisinya masih dalam keadaan junub. Junub ketika kafir. Ketika masuk Islam junubnya belum bersih. Maka dalam hal ini wajib mandi. Tapi ketika dia mengikrarkan Islam tidak dalam keadaan junub, maka sunnah. Ini pendapat yang kedua. Wa huwa madhab Syafi'i. Ini pendapat dari madhabnya Imam Syafi'i. Wa qawlun 'inda al-Hanafiyah. Dan ini juga sebagian pendapat dari ulama madhab Hanafi. Sebagian pendapat dari ulama madhab Hanafi. Ini pendapat yang kedua. Disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um yang tentang hal ini. Bisa antum cek dalam kitab Al-Um, kitab induk dari Imam Syafi'i dalam bab fikih, juz yang ke-1 halaman 38. Juga bisa antum cek dalam kitab Hasyiah atau dalam kitab Ibnu Abidin. Ya, Hasyiah Ibnu Abidin juz ke-1 halaman 167. Ya. Pendapat yang ketiga, la yajibu 'alaihi al-ghusl mutlaqan. Pendapat yang ketiga justru bertentangan dengan pendapat pertama. Orang yang kafir mau masuk Islam tidak wajib mandi secara mutlak. Ini pendapat dari mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ya, ini pendapat dari mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dua pendapat terakhir ini yang tidak mewajibkan, pendapat kedua mensunnahkan, pendapat ketiga sama sekali tidak mewajibkan. Berdalil dalam beberapa dalil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan bagi orang-orang yang kafir, jika mereka mau bertaubat, ya, berhenti dari kekafirannya, maksudnya masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, maka semua dosa yang telah mereka jalani dahulu diampuni oleh Allah. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam, semua dosanya ketika kafir diampuni oleh Allah dengan sebab masuk Islam. Jadi masuk Islamnya sendiri penggugur seluruh dosanya. Itu otomatis. Yang kedua, dalilnya adalah hadis Amr ibn al-As. Hadis Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Ya, sanadnya sahih riwayat Imam Muslim. Secara marfu kata Amr ibn al-As, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu yahdimu ma qablahu." Islam itu sendiri, ya, menggugurkan dan menghapuskan kekeliruan dan kesalahan yang telah berlalu. Ini dalil. Sehingga ketika orang masuk Islam berarti dia suci. Sehingga ketika dia masuk Islam berarti dia bersih. Untuk apa mandi lagi? Karena dia bersih. Seluruh kekeliruannya, seluruh kekotorannya sudah dibersihkan gara-gara disebabkan masuk Islamnya itu sendiri. Sehingga kalau dia dianggap bersih, dianggap suci, tidak kotor, untuk apa diwajibkan mandi? Ini alasannya. Ya. Nah, dua dalil ini dikomentari, dibantah oleh pendapat yang mewajibkan mandi. Apa bantahannya? Fil istidlal bil ayati wal hadithi nazar. Pendalilan mereka dengan ayat yang disebutkan tadi dan hadis yang maknanya serupa, ya. Orang masuk Islam maka semua kekeliruannya, kesalahannya dihapuskan oleh Allah. Kan itu. Hadis dan ayat tersebut kalau dijadikan dalil tentang tidak wajibnya mandi bisa dikomentari. Ya. Apa komentarnya? Fal muradu bihima ghufranud dzunub. Ya. Fal muradu bihima
ghufranul dzunub. Yang dimaksud dua dalil tadi, ayat Al-Qur'an yang disebutkan tadi, ya. Surat Al-Anfal ayat 38 maupun hadis sahabat Amr bin Al-As secara marfu' tadi, kedua dalil ini yang maknanya serupa, yang dimaksud dihapuskan di sini yaitu dosa-dosanya, bukan kotoran badannya, bukan bukan fisiknya, tapi apa? Dosanya, maksiatnya yang digugurkan. Artinya orang kafir, orang musyrik kemudian mengikrarkan keislaman, masuk dalam agama Islam, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni yang telah berlalu, yang dimaksud oleh Rasulullah digugurkan semua yang telah berlalu, itu dosanya, bukan fisiknya. Adapun perintah Nabi untuk mandi kepada orang kafir yang masuk Islam, berarti yang dimandikan dosanya atau fisiknya? Fisiknya. Nabi memerintahkan agar mandi, yang dimandikan fisiknya, bukan kotoran hati, bukan dosa. Adapun Allah Subhanahu wa taala dan hadis Amr bin Al-As yang dimaksud orang kafir gugur yang telah berlalu, maksudnya apa? Dosa-dosanya. Adapun perintah mandi kepada fisik gak gugur, tetap berjalan. Ini bantahan dari pendapat pertama kepada pendapat yang kedua dan pendapat yang ketiga. Ya, fal arjah annahu yajibu 'ala al-kafir sawa'un kana asliyan aw murtadda idza aslama an yaghtasila mutlaqa. Maka pendapat yang kuat, wajib bagi orang kafir, apakah kafirnya asli atau murtad, ketika masuk Islam kembali maka diwajibkan mandi. Karena orang kafir yang masuk Islam itu kan ada dua. Ada yang memang kafir sama sekali nggak pernah muslim, sehingga dia masuk Islam, berarti namanya kafir asli. Ada yang dulu dia muslim kemudian murtad menjadi kafir, kemudian masuk Islam lagi, nah itu namanya kafir tidak asli, kafir imitasi. Pernah masuk Islam, tapi kemudian murtad jadi kafir, ketika masuk Islam sama hukumnya, dia diwajibkan mandi. Ya, ini para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang berikutnya, yang keenam, yang mewajibkan mandi. Yang keenam, salatul Jum'ati, ya, salat Jumat. Salat Jumat. Walaupun salat Jumat sendiri, ketika kita berbicara apakah mandi di situ wajib atau tidak, terjadi perbedaan pendapat. Menjadi dua pendapat. Ya, menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama jumhur ulama, mayoritas ulama. Ya, termasuk dalam jumhur di sini ada beberapa sahabat. Di antaranya ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas. Ya, jumhur termasuk beberapa sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka berpendapat mandi untuk Jumatan mustahabun wa laysa biwajib, sunnah dan tidak sampai kepada tingkat wajib. Sunnah artinya ketika ada seseorang yang dia mau salat Jumat belum mandi, namun dia mencukupkan untuk menghilangkan hadas dengan berwudu, maka pendapat jumhur mengatakan sah dan boleh. Misalnya antum hari Jumat berangkat kerja ke toko, ke kantor, kemanapun berangkat kerja, pagi sudah mandi tapi mandi biasa, mandi segar saja. Berangkat bekerja kemudian tiba hendak salat Jumat, antum tidak sempat mandi lagi, maka antum berwudu kemudian salat Jumat, maka sah menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, termasuk di situ beberapa sahabat. Mereka berdalil dengan beberapa dalil, di antaranya hadis dari sahabat Samurah bin Jundub. Ya, secara marfu' Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa na'imat, wa man igtasala fal ghuslu afdhalu." Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maksudnya berwudu untuk ibadah salat Jumat, maka cukup baginya dan itu bagus, baik. Wa man igtasala, tapi barang siapa yang menyempatkan diri untuk mandi janabah, mandi besar sebelum Jumat,
fal ghuslu afdal, mandi lebih utama. Jadi kata Rasulullah, yang utama adalah mandi, tapi standar sahnya cukup berwudu. Yang wudu sah, yang mandi itu lebih utama. Ini dalil yang digunakan oleh jumhur ulama. Hadis dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu. Juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a." Barang siapa yang berwudu dan memperbaiki dan memperbagus cara wudunya. Thumma ata al-jum'ata, kemudian dia mendatangi ibadah salat Jumat. Fastama'a wa ansata, fastama'a wa ansata. Kemudian dia mendengarkan khutbah. Kemudian dia diam dalam mendengarkan khutbahnya. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadata 3 ayyam. Maka dia akan mendapatkan ampunan 10 hari berikutnya. Ya. Barang siapa yang berwudu, memperbagus wudunya, kemudian ikut salat Jumat, maka kemudian dia mendengarkan khutbah dan diam di sana, maka dia akan diampuni dosanya 10 hari berikutnya. Disebut oleh Rasulullah di sini, diampuni dosanya antara Jumat ini ke Jumat berikutnya ditambah 3 hari dari 10 hari. Iya, wa'alaikum dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jumhur mengatakan, "Lau kana al-ghuslu lil jum'ati wajiban lima iktasara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzikril wudu." Dari dua hadis ini kata jumhur, seandainya mandi Jumat itu wajib, maka untuk apa dua hadis ini mencukupkan dengan berwudu saja sudah dikatakan sah oleh Rasulullah. Ya. Kalau seandainya mandi itu wajib, dari dua hadis ini, kenapa wudu sudah menjadi standar cukup bagi seorang yang ingin ikut salat Jumat dan dikatakan sah. Ini pendapat yang pertama dari pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, bahwa mandi Jumat itu wajib. Ya, mandi Jumat wajib. Ya'thamu tarikuhu fi as-sahih qaulil ulama. Bahkan menurut penulis sendiri, beliau berpegang kepada pendapat yang wajib, sehingga jika meninggalkannya dengan sengaja maka orangnya berdosa. Insyaallah. Wa bihi, di antara yang berpendapat dengan ini Abu Hurairah. Ada sahabatnya. Sahabat Abu Hurairah. Wa Ammar ibn Yasir, sahabat Ammar bin Yasir. Wa Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Banyak juga sahabatnya yang berpendapat mandi untuk salat Jumat wajib. Ya. Wal Hasan, ya, Al-Hasan Al-Basri. Wa huwa riwayatun an Malik, ini riwayat dari Imam Malik bin Anas. Wa Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wa huwa madhhab Ibnu Hazm, dan ini adalah pendapat dari madhab Imam Ibnu Hazm rahmatullahi alaihim ajma'in. Apa dalil mereka? Hadis. Dalil mereka adalah hadis, di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Di mana hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya. Abu Sa'id meriwayatkan dari Rasulullah, kata Rasulullah, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim." Mandi untuk Jumatan wajib bagi setiap yang baligh. Nabi menyebutkan kalimat wajib. Mandi untuk salat Jumat wajib bagi setiap yang baligh. Ini dalil yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri. Karenanya sahabat Abu Sa'id turut mewajibkannya. Kemudian juga hadis dari Abu Hurairah, makanya Abu Hurairah juga mewajibkannya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini juga Bukhari Muslim, sahih, asli Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqun 'ala kulli muslimin ay yaghtasila fi kulli 7 ayyamin yawman." Wajib atas setiap muslim untuk mandi setiap 7 hari sekali. 7 hari sekali itu maksudnya apa? Ya, Jumat. Ya, wajib bagi setiap muslim mandi sepekan sekali. Ya, maksudnya mandi untuk salat Jumat. Ya, yaghsilu ra'sahu wa jasadahu
dia mandi kepalanya sampai ke badannya, semuanya dia mandikan. Seminggu sekali, artinya mandi untuk salat Jumat. Kata Rasulullah wajib. Kemudian juga ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau juga termasuk sahabat yang mewajibkannya. Di dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim juga, masyaallah. Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, "Man jaa'a minkum ilal jum'ati falyaghtasil." Siapa di antara kalian yang hendak berangkat untuk salat Jumat, maka mandilah. Wal amru yufidul wujub. Sementara kaidah mengatakan perintah itu hukum asalnya wajib. Kata Rasul, barang siapa di antara kalian yang hendak berangkat salat Jumat, maka mandilah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan masih banyak beberapa riwayat yang disebutkan di sini, termasuk riwayat dari Hafsah, dari Ibnu Umar dengan riwayat yang berbeda. Ya. Mereka berkata, "Wa ja'alu ma sarraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annahu haqqun lillah ala kulli muslimin wa annahu wajibun ala kulli muhtalimin." Dari riwayat-riwayat yang telah jelas dari Rasul ini, bahwa di dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa wajib bagi seorang muslim untuk mandi yang sudah balik ketika hendak berangkat salat Jumat. Ya. Mereka mengatakan, barang siapa yang berpendapat bahwa ini laisa wajiban, tidak wajib. Ya, kalau dalil-dalil tersebut sudah jelas, kemudian ada orang yang berpendapat tidak wajib, fahada amrun taksha'iru minhul juluh. Sungguh pendapat itu bagi kami itu membuat kulit-kulit kami merasa merinding. Hadisnya jelas, tapi kenapa kok tidak wajib, maksudnya begitu. Jadi memang dalam bab ini ya ada dua pendapat yang sama-sama cukup kuat. Pendapat jumhur ulama mengatakan sunnah dengan dua dalil tadi yang disebutkan. Pendapat yang kedua mengatakan wajib, bahkan ini pendapat dari kebanyakan para sahabat. Ya, pendapat yang kedua ini justru kebanyakan pendapat dari para sahabat yang menghukumi bahwa mandi untuk salat Jumat itu wajib. Ini berjamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana yang wajib? Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, syarah dari kitab Sahih Bukhari. Ya. Beliau mengatakan beliau mengatakan laisa fihi nafyul ghusli. Wa qad warada min wajhin akhar fi as-sahih bi lafdhin man igtasala. فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهب. Kata Imam Ibnu Hajar, hadis yang dibawa oleh jumhur yang mengatakan mandi untuk salat Jumat itu wajib, mandi untuk salat Jumat itu sunnah. Dua hadis tersebut tidak menafikan hukum wajibnya mandi. Lalu apa makna dua hadis itu? Kata Ibnu Hajar, dua hadis itu, hadis yang berwudu tadi, ya. Kata Ibnu Hajar, hadis itu maknanya adalah bagi seorang yang sudah mandi di sebelum berangkat salat Jumat, pagi hari dia sudah mandi. Bahkan dia mandi mungkin sebelum fajar, dan itu boleh. Niat mandinya sebelum subuh, mandi, ya, sebelum salat subuh itu niat mandi salat Jumat sudah boleh. Ya, atau setelah subuh dia sudah mandi, kemudian dia beraktivitas. Ya, dalam aktivitasnya umumnya seorang akan batal, dia akan berhadas, mungkin kentut, mungkin kencing, mungkin buang air besarnya. Ternyata dia sudah mandi tadinya. Nah, dua hadis ini menganjurkan orang yang tadi sudah mandi kemudian berhadas cukup berwudu, tidak perlu mandi lagi. Itu maksud dalil disunnahkan berwudu ketika mau salat Jumat, kata Ibnu Hajar. Artinya anjuran berwudu di sini tidak menghilangkan hukum wajibnya mandi dari hadis yang jumlahnya lebih banyak dan lebih sahih. Artinya penulis di sini menguatkan pendapat akan wajibnya mandi untuk salat Jumat. Ya, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang terakhir yang mewajibkan mandi adalah al-maut, kematian. Ya, wa huwa min asbab wujubil ghusli. Ini salah satu sebab wajibnya mandi. Lakin laisa 'ala al-mayyit, tapi bukan untuk si mayitnya. Kalau mayit dia mandi, dimandikan bukan mandi ya. Wa inna ma 'ala man hadarahu minal muslimin, tapi diwajibkan bagi orang yang hadir
dari kalangan kaum muslimin. Yang hadir maksudnya yang memandikan. Ya, yang hadir maksudnya yang memandikan. Ya. Walaupun di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama dan rincian dari masalah ini nanti akan terbahaskan kalau sudah masuk fikih berjenazah. Masih lama ya. Di sini sebutkan begitu. Dan akan kita sebutkan secara rinci pembahasan ini kalau nanti sudah masuk tentang fikih jenazah. Kan fikih sunnah itu lengkap dari mulai taharah, salat, kemudian puasa dan seterusnya sampai ada fikih jenazah. Nanti kalau ada fikih jenazah masuk pembahasannya di pembahasan tersebut. Ya, jadi ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya kita persilahkan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita tutup kajiannya. Tadi itu digunakan 10 awal berhijrah ini menyatakan takbir. Bagaimana kalau takbirnya dipimpin oleh satu orang pakai mic, kemudian diikuti oleh makmum atau jemaah secara bersamaan. Contohnya setelah salat fardu atau menjelang salat Id. Dan yang kedua, manakah yang lebih utama, kurban atau ekor kambing atau sapi iuran 7 orang dengan harga yang sama? Misalnya 3 juta harga kambing, 3 juta iuran sapi. Atau kambing 3 juta, sapinya 5 juta. Sapi yang besar bukan sapi. Mana yang utama? Ya. Yang pertama terkait masalah takbir. Takbir di bulan Dzulhijjah itu ada 2. Satu disebut takbir mutlak, yang kedua disebut takbir muqayyad. Mutlak itu artinya umum, muqayyad itu artinya terikat. Kapan dikatakan takbir umum? Kapan saja. Kapan saja. Ya, seperti yang disebutkan di dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri, berjalan, naik kendaraan, aktivitas apapun itu mutlak takbiran. Yang jadi pertanyaan tadi, apakah boleh dipandu dan dipimpin secara berjamaah begitu? Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalaupun tidak dikatakan itu salah, tapi setidaknya tidak ada contoh dari para generasi saya. Generasi salaf dahulu takbir sendiri. Nanti kalau termotivasi dengan takbir orang lain akan takbir juga sendiri. Seperti yang dikatakan, seperti yang dilaksanakan, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab takbiran. Tapi apakah kemudian jamaah yang lain takbiran mengikuti Umar dan dipimpin? Tidak. Yang lain juga takbiran sendiri-sendiri akhirnya. Dan itu yang diketahui dari riwayat-riwayat yang ada dari generasi salaf. Artinya kalau dia katakan mana yang afdal, sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Bagaimana ketika hendak salat Id? Ya, bagaimana ketika hendak salat Id? Mana yang afdal? Yang afdal sendiri-sendiri. Tapi bagaimana kalau dipimpin dan berjamaah? Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini bagian dari sesuatu yang dianjurkan saja. Tapi tidak sampai kepada sisi keafdalian. Ya, kalaupun tidak mau kita katakan sebagai sesuatu yang salah. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Ini takbir yang pertama begitu. Yang kedua, takbir muqayyad, takbir yang terikat. Takbir yang terikat itu apa? Yang dianjurkan untuk diucapkan dan dikumandangkan setelah selesai salat. Kapan mulainya? Tanggal 9 Dzulhijjah setelah maghrib. Ya, sebagian mengatakan setelah asar, tapi yang rajih setelah maghrib. Artinya malam ke-10 setelah salat maghrib, maka dianjurkan untuk takbiran. Ya, boleh langsung setelah salam, boleh setelah zikir, bebas. Ya, mana yang afdal sendiri-sendiri. Laki-laki dikeraskan suaranya. Jelas ya? Saat kapan berakhirnya? Berakhir di tanggal 13 Dzulhijjah sesuai dengan berakhirnya hari tasyrik, yaitu ba'da asar. Jadi tanggal 13 ba'da asar itu takbiran terakhir, nanti ba'da maghrib sudah selesai. Tidak ada lagi takbir muqayyad. Nah, takbir muqayyad ini hanya khusus setelah salat. Yang selain setelah salat tadi itu mutlak umum. Takbiran sifatnya apa? Mutlak. Ini jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, mana yang paling afdal tentang hewan kurban ini? Pertama, kalau perbandingannya dilihat dari sisi, ya, kalau perbandingannya dilihat dari sisi hewannya saja,
Ya, dilihat dari sisi hewannya saja, maka yang paling afdal, yang pertama adalah unta, nomor urutan kedua sapi, nomor urutan ketiga kan kambing, dari hewannya saja. Tapi sebenarnya kalau secara umum, secara mutlak, apa sih kriteria hewan kurban yang paling afdal? Yang paling afdal yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, apapun hewannya. Jadi kalau tadi misalnya dikatakan kambing harganya 3 juta, kemudian iuran sapi per seorangnya kena 5 juta, maka sapi itu lebih afdal kemungkinan besar, karena kemungkinan besar dagingnya lebih banyak. Artinya semakin banyak manfaat yang didapatkan oleh kaum muslimin, itu semakin afdal hewan kurbannya. Ya, insyaallah ya. Secara umum gambarannya seperti itu. Daging yang banyak, gemuk, besar, semakin banyak manfaat yang didapat oleh kaum muslimin, semakin besar sisi afdalnya. Apapun hewan. Jadi yang paling penting untuk dipahami itu enggak usah dari sisi jenisnya. Ya, enggak usah dari sisi apa? Jenisnya, tapi lihatlah dari sisi manfaat yang akan didapat oleh kaum muslimin. Dari dagingnya. Dari apa? Dagingnya, ya. Itu saja mungkin. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.